Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu kembali dengan pelajaran seni budaya. Pada kali ini kita akan menyampaikan materi tentang menggambar flora, fauna, dan benda alam. Apa kabar anak-anak semua? Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan materi inti, alangkah baiknya kita tinjau kembali, kita lihat kembali tujuan pembelajaran pada pagi ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian tentang seni rupa. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur seni rupa. Yang ketiga, dapat menjelaskan perbedaan antara menggambar dengan melukis. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan kaidah-kaidah menggambar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seni rupa. Baik ditinjau dari pengertiannya, ditinjau dari unsur-unsur seni rupa, ditinjau dari wujudnya, dan ditinjau dari fungsi seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang benar itu menggambar apa melukis? Ya, menggambar dan melukis ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Kesamaannya di mana? Menggambar dengan melukis ada kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama sebagai usaha mengungkapkan ide atau gagasan atau perasaan maupun imajinasi secara artistik dengan menggunakan titik, garis, warna, dan bidang. Adapun perbedaannya antara menggambar dengan melukis, kalau menggambar dituntut ketepatan bentuk objek yang digambar, sedangkan melukis lebih ekspresif, lebih bebas dalam mengabadikan objek gambar. Agar kita dapat menggambar dengan bagus, maka kita harus mengetahui kaidah-kaidah menggambar. Kaidah yang pertama adalah proporsi. Yang kedua, komposisi. Kaidah menggambar yang ketiga, perspektif. Yang keempat, pencahayaan. Dan yang kelima, bayang-bayang. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari proporsi, komposisi, perspektif, pencahayaan, dan bayang-bayang. Kaidah menggambar yang pertama adalah proporsi atau perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan bagian dengan bagian lain dalam satu benda, atau perbandingan benda satu dengan benda yang lain. Silakan kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang kiri itu menunjukkan proporsi yang tepat, perbandingan benda satu dengan benda yang lain, mangkok dengan termos air. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan proporsi yang kurang tepat, perbandingan antara cangkir dengan termos, di mana cangkirnya besar, termosnya kecil. Ini proporsinya kurang tepat. Kaidah gambar berikutnya adalah komposisi atau susunan, yaitu susunan benda-benda atau objek gambar menjadi satu kesatuan. Beberapa benda yang digambar harus menjadi satu kesatuan, sehingga harus disusun. Peletakan benda harus tepat. Benda yang kecil, ukurannya yang kecil, itu harus ada di depan. Benda yang ukurannya besar atau tinggi bisa diletakkan di belakang, sehingga tidak menutupi benda yang ada di depannya. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada perangkat dapur, ada kompor, ada gas atau tabung gas, ada wajan, ada piring, dan sebagainya, di mana ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul menarik. Ini komposisi yang sudah tepat. Kaidah berikutnya adalah perspektif. Perspektif adalah sudut pandang.
Jauh dekatnya objek dilihat dari penonton atau penikmat. Ada benda yang dekat dengan penonton, ukurannya lebih besar. Tapi ada benda yang jauh dari penonton atau dari penikmat, ukurannya lebih kecil. Ini harus diperhatikan di dalam menggambar. Ini namanya perspektif, yaitu sudut pandang jauh dekatnya objek dilihat dari penonton atau penikmat. Kemudian pencahayaan. Kaidah penggambar berikutnya pencahayaan. Gelap terangnya bagian benda akibat terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya tentu saja lebih terang. Sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya maka lebih gelap. Kemudian kaidah yang kelima yaitu bayang-bayang. Bayang-bayang ini berkaitan dengan pencahayaan. Efek cahaya yang mengenai benda. Cahaya dari kanan, maka bayang-bayangnya ada di sebelah kiri. Cahaya dari kiri, maka bayang-bayang ada di sebelah kanan. Bagaimana cara memberi bayang-bayang ini? Yaitu dengan cara diarsir. Bagian yang kena cahaya dibiarkan, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya diarsir. Menggambar atau melukis merupakan keterampilan dalam mengungkapkan ide gagasan ke dalam wujud fisik. Semakin sering dilatih, maka akan menghasilkan gambar atau lukisan yang indah. Ada beberapa hal yang harus dilatih. 1. Melatih mengungkapkan ide gagasan. 2. Melatih kreativitas. 3. Melatih perasaan. 4. Melatih gerak motorik, dan sebagainya. Melatih mengungkapkan ide atau gagasan. Setiap diri manusia pasti punya ide, pasti punya gagasan yang diperoleh dari berbagai pengalaman hidupnya. Ini berkaitan dengan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, ide gagasan atau pengalaman hidup itu dapat diungkapkan melalui media seni. Jika ingin menekuni bidang seni rupa, maka media yang digunakan adalah titik, garis, bidang, bentuk, dan sebagainya. Melatih kreativitas. Kreativitas dapat dilatih dengan sering melakukan pengamatan, merekayasa bentuk yang sudah ada untuk menghasilkan bentuk yang lain. Sebagai contoh, ada sebuah lingkaran. Di tangan orang-orang yang kreatif akan menghasilkan berbagai jenis lingkaran. Misalnya dari segi ukuran, ada ukuran kecil, sedang, besar. Dari segi bentuk, ada yang berbentuk lingkaran utuh, ada yang berbentuk elips, lonjong. Kemudian dari segi jumlah, ada jumlahnya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Kemudian dari segi tata letak, diletakkan di kanan, di kiri, pojok, dan sebagainya. Melatih gerak motorik. Tangan harus dilatih agar terampil menggunakan pensil, terampil menggunakan kuas, terampil mengarsir, terampil membuat garis, baik garis lurus, lengkung, dan sebagainya. Tugas seni rupa, latih diri sendiri, diawali membuat berbagai bidang di atas kertas gambar. Tolong diperhatikan, bidang dibuat dalam berbagai bentuk, berbagai ukuran, dan tata letak yang bervariasi. Warnailah masing-masing bidang dengan warna yang berbeda. Jangan ada warna yang sama. Contoh tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada berbagai macam bentuk dengan berbagai macam ukuran, dengan tata letak yang berbeda, jumlah juga berbeda, semua warna juga berbeda. Di situ latar belakang diwarnai juga. Jangan lupa semuanya penuh dengan warna. Tidak ada warna yang sama dengan warna backgroundnya. Contoh yang kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama. Di sini bentuknya berbeda, saling bersentuhan,
saling bersentuhan. Di sini warnanya juga berbeda, tidak ada warna yang sama dengan background. Silakan kalian buat menggunakan krayon boleh, menggunakan spidol boleh, menggunakan cat air juga dipersilahkan. Demikian materi yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.